Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Putri Viola. Dalam tayangan tadi Anda sudah mendengar apa pesan yang disampaikan oleh Prabowo Subianto kepada jajaran menterinya. Pesannya memang beragam, larangannya juga bermacam-macam, tapi yang pasti semua disampaikannya begitu tegas, kemudian juga tanpa tedeng aling-aling. Message yang disampaikan oleh Prabowo Subianto diharapkan bisa dilakukan oleh para menterinya dengan baik untuk bisa membantu kinerja dalam pemerintahan ini. Visi misi para menteri juga harus sejalan dengan visi misi Prabowo Subianto sebagai seorang presiden. Nah, nanti kita akan lihat apakah memang dengan pesan-pesan yang disampaikan ini, seruan-seruan yang tegas ini bisa membuat para menteri ini bekerja sesuai mencapai target tinggi dari sang presiden. Untuk bisa membahasnya sudah hadir di samping saya tentunya Profesor Ibnu Hamad selaku Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Selamat malam Mbak Putri. Ya. Baik, dan juga kita kedatangan narasumber berikutnya yaitu seorang tenaga ahli utama komunikasi Presiden Bang Hariko Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Hariko. Prof Ibnu. Terima kasih seluruh pemirsa TV Uran. Baik, hormat, ya. Iya, kita masih menantikan satu narasumber lagi, ada Bang Dev Laksono yang nanti akan bergabung juga secara daring. Tapi sambil kita menantikan kehadirannya, kita akan juga berbincang-bincang terlebih dahulu, baik dengan Bang Hariko ataupun juga dengan Prof Ibnu. Prof, bagaimana melihat pesan yang disampaikan? Bahkan katanya kalau menteri ini dan bawahannya yang nggak bisa kerja, sudah pulangkan saja ke rumah daripada ganggu kita semua. Juga ada larangan-larangan, jangan sering-sering terlibat acara seremonial ke luar negeri, begitu kan? Jangan juga ada proyek mercusuar. Apa yang coba disampaikan oleh sang presiden ini, Prof? Ini tahap sudah mulai the fill in the detail ya. Jadi nanti masuknya ke manajemen masing-masing kementerian ya kan. Udah mulai manajerial cara bekerja ya. Berarti ini urusannya dengan kinerja masing-masing kementerian. Untuk itu diperlukan kepastian bahwa masing kementerian itu kinerjanya sudah terumuskan dengan baik, ukuran kinerjanya, Kalau mencopot tanpa alasan kan nggak enak juga kan. Ya. Tapi kalau juga tidak diminta di awal ukuran kinerjanya yang mau dicapai apa juga, oleh karena itu mungkin Bapak Presiden perlu juga mengumpulkan apa ukuran kinerja masing-masing kementerian. Jadi Pak Prabowo bisa melihat ini tugas utama kementerian masing-masing, tentunya sudah punya, tapi tiap hari atau tiap waktu yang diperlukan dipantau supaya nanti ini menteri ini sejalan dengan kinerjanya, ini seperti apa, ini seperti apa gitu. Jadi penting sekali ini sudah manajemen profesional ini. Iya. Baik. Gitu. Ukuran kinerja yang penting. Apakah memang Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan ukuran kinerja ke masing-masing kementerian ini, Bang Hariko? Ya, yang disampaikan oleh Pak Prabowo adalah harapan rakyat ini begitu besar. Pak Prabowo adalah presiden ya, yang pemilihnya terbanyak di dunia. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu kan terutama untuk korupsi ya. Itu kan sama sebetulnya dengan WA atau SMS yang dikirimkan oleh masyarakat kepada para pejabat. Kan biasanya kalau para pejabat itu menjadi menteri atau menjadi bupati atau menjadi wali kota kan selalu dikirim WA, karangan bunga dan lain sebagainya gitu kan. Nah di sela-sela itu pastilah ada yang menyampaikan jangan korupsi, tapi jumlahnya itu tidak banyak. Rata-rata kalau ada teman kita yang jadi menteri, jadi pejabat, kita umumnya mengucapkan selamat. Tidak banyak yang mengatakan hati-hati loh kamu, nanti kamu pakai baju oren, kemudian kamu ditangkap oleh KPK gitu. Nanti akan bikin malu keluarga ya. Jadi saya mendengar satu kisah nyata, intinya ada seorang anak dia pindah sekolah karena bapaknya ini korupsi. Jadi dia malu sekali menjadi siswa di situ, kemudian dia pindah sekolah. Nah Pak Prabowo ini sebetulnya ketika menyampaikan jangan Anda korupsi, jangan Anda maling APBN, itu sebetulnya ingin menjaga nama baik beliau secara pribadi, para pejabat ini, kemudian menjaga nama baik keluarganya, kemudian juga menjaga nama baik alma maternya. Karena Pak Prabowo sudah terus terang mengatakan kita harus jujur mengakui birokrasi kita masih belum baik, masih ada korupsi di pusat dan di daerah. Jadi karena harapan masyarakat ini terlalu besar dan pilihan kita kan cuma kita mau jadi negara maju atau tidak. Dan Pak Prabowo dalam buku Paradok Indonesia itu kan sudah mengatakan kalau melihat
sumber daya alam kita, laut kita yang luas, seharusnya orang miskin tidak lagi sebanyak sekarang. Harusnya sudah bisa maju ini. Makanya beliau sampaikan itu, tolong jangan korupsi. Yang kedua, kamu ibu bapak semua layani seluruh masyarakat. Kemudian jangan membeda-bedakan, kemudian capai semua target-target program prioritas. Nah, target-targetnya itu yang ditanyakan oleh Mbak Putri tadi, itu nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Prabowo. Namun penekanan beliau itu tadi, jangan sampai mengecewakan dari masyarakat ini. Oke, jangan sampai mengecewakan masyarakat. Apa harapan yang lebih mendetail lagi dari ini? Nanti mungkin Prof bisa kaji kembali, tapi sudah bergabung narasumber berikutnya, yaitu Bang Dev Laksono, selaku Ketua DPP Partai Golkar. Selamat malam, Bang Dev. Selamat malam, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Semoga. Sehat semua. Ya, Bang Dev, kita tadi sudah putar kembali cuplikan pesan yang begitu tegas disampaikan oleh Prabowo Subianto tentunya sebagai presiden kepada jajaran menterinya. Itu disampaikan pada sidang kabinet pertama, Bang Dev. Baru sidang pertama, sidang pembuka sudah seperti itu kerasnya pesannya atau tegasnya lah kalau kita bisa bilang. Bang Dev sebagai bagian dari Partai Golkar di mana banyak sekali anggotanya juga yang terpilih oleh Prabowo Subianto sebagai menteri, kemudian wakil menteri dan sebagainya. Bagaimana melihat seruan tersebut? Ya, jadi memang saya sebagai anggota DPR di fraksi Partai Golkar, kalau jabatan di partainya belum diumumkan, jadi kita nggak boleh nyebut diri kita ketua DPP dulu, jadi kita sebagai anggota fraksi. Alhamdulillah Pak Prabowo sudah mempercayai sebanyak 8 anggota kabinetnya dari Partai Golkar, ditambah Gubernur Lemhanas, plus ada 3 wakil menteri, lalu juga Ketua DEN, itu adalah Pak Luhut, juga ada kader Partai Golkar. Nah, jadi Pak Prabowo melihat bahwa Partai Golkar adalah sebagai sumber kader-kader terbaik untuk memastikan pemerintahannya beliau ini berjalan dengan sempurna, dan harapan yang beliau sampaikan kepada kabinetnya itu merefleksikan kepribadian beliau, merefleksikan konsep bagaimana beliau akan menjalankan roda pemerintahan ini ke depannya. Jadi sikap tegas itu perlu disampaikan di awal untuk memastikan semua anggota kabinetnya ini memiliki visi misi yang selaras dengan beliau. Seluruh anggota kabinetnya ini dapat dan akan bekerja sesuai dengan pace yang beliau set untuk pemerintahan ini. Beliau berulang kali menyampaikan, bahkan pada saat pelantikannya pun beliau menyatakan bahwa dunia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kita tetap akan menjunjung tinggi perdamaian dunia. Kita akan tetap memastikan bahwa kita tidak akan berpihak kepada fakta militer manapun. Nah, hal-hal inilah yang terus beliau dengungkan, beliau sampaikan, dan ini merupakan kewajiban dari setiap anggota kabinet untuk menerjemahkan sikap beliau tersebut di dalam kinerja para anggota kabinet tersebut. Jadi kami dari Golkar yakin bahwa kita akan mampu dan pasti akan menyelesaikan setiap tugas dan menuntaskan semua pekerjaan yang Presiden telah berikan kepada kader-kader kita. Gitu. Baik, para anggota kabinet harus bisa menerjemahkan pesan yang disampaikan Prabowo Subianto. Akankah kemudian para menteri ini bisa terlecut untuk bergerak cepat mencapai target tinggi yang disampaikan oleh Pak Presiden dengan apa semua yang disampaikan selama ini, terutama pada sidang pertama kemarin, Prof. Hipno? Seorang menteri itu di dalam sebuah kementerian memimpin sejumlah orang, staf mulai dari dirjen sampai ke unit kerja masing-masing. Dan itulah yang namanya birokrasi. Dalam birokrasi itu pada umumnya orang bekerja dengan 2 hal, program dan anggaran. Masalahnya sekarang sudah karena ini Oktober ya, lalu nanti November sudah running dari pemerintahan sebelumnya. Mungkin efektifnya nanti setelah Januari. Jadi semoga kabinet Pak Prabowo ini bisa segera memeriksa mulai Januari ke atas itu RKAKL namanya, rencana kegiatan dan
anggarannya itu sejalan dengan visinya Pak Presiden ini gitu. Karena di kementerian itu yang kerja lapangan maksud saya bukan menteri langsung, bukan Pak Dirjen langsung, tapi adalah eselon 2, eselon 1 pun masih di backup oleh eselon 2. Oleh karena itu perlu diperiksa oleh timnya Pak Prabowo, Menteri Keuangan terutama dalam hal ini barangkali adalah apakah RKKL dari kementerian-kementerian ini sejalan nggak dengan visinya Pak Prabowo gitu. Jika berbeda tidak bisa menunjang? Segera diperiksa ininya, makanya RKKL-nya supaya jangan di tengah jalan baru kok jadi begini. Sebab di kementerian itu pengalaman kami di kementerian ya bekerja itu dengan anggaran dan APBN maksudnya, sumbernya APBN, bahkan bisa dengan utang. Oleh karena itu sekali lagi periksalah RKKL yang sudah disusun di 2024 ini untuk dilaksanakan di 2025 begitu. Oke, Bang Dev, ada pandangan juga mungkin mengenai hal ini. Tinjauan mengenai rencana kegiatan dan anggaran untuk bisa menunjang kinerja menteri agar tadi bisa sejalan menjalankan visi misi dengan begitu tepat dan cepat tentunya. Tentu sudah tanggung jawab dari para menteri untuk memastikan bahwa kebijakannya itu searah dan selaras dengan program besar pemerintah. Karena kan Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa tidak boleh ada menteri yang memiliki visi misi sendiri. Ini harus visi misi itu adalah visi misi pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, anggaran yang dimiliki untuk sisa tahun 2024 dan bahkan untuk tahun 2025 itu telah diketok di pemerintahan yang lalu. Akan tapi ada ruang untuk perbaikan, ada ruang untuk revisi, ada ruang untuk. Bang Dev masih bersama kami? Sepertinya kami terkendala untuk melanjutkan komunikasi dengan Bang Dev Laksono. Kami coba perbaiki lagi. Tapi bicara tadi apa yang disampaikan oleh Bang Dev masih ada ruang untuk merevisi. Prof Ibnu ada juga tujuan mengenai ini? Ya sedikit. Jadi lakukanlah segera pemetaan ya untuk jadi amanah Pak Presiden yang dalam hal ini melalui rapat kabinet pertama, menteri-menterinya begitu masuk ke ruangannya masing-masing nanti, mungkin hari Senin nanti, itu segera periksa. Panggillah itu semua pejabat yang terkait mungkin sekjennya atau dirjennya, bagaimana dibuka rencana RKKL di kementeriannya itu. Mana yang to the point kepada apa yang dikehendaki Pak Presiden, target-target yang melayani rakyat dengan sepenuhnya gitu kan. Mungkin tadi jangan pergi ke luar negeri terlalu sering seminar. Kalau diperiksa terlalu banyak, ini coret, pindahkan ke program yang lebih nyata, bisa begitu kan? Ya betul. Oleh karena itu pemetaan perlu dilakukan segera oleh menteri-menteri baru ini di kantornya gitu. Baik. Supaya amanah Pak Presiden tadi terrealisir begitu. Ya, kalau enggak hanya Bapak Presiden slogan, tapi di lapangan enggak backup, itu kan sayang sekali gitu kan. Ini hal penting ternyata Bang Hariko, supaya jangan ini menjadi hanya pesan semata, tujuan Pak Prabowo semata, sementara para menteri tidak bisa mengikuti begitu. Ya inilah pentingnya pembekalan di Magelang ini agar seirama setujuan gitu kan. Dan kalau kita lihat hari ini kan Pak Prabowo betul-betul memberikan contoh, bangun pagi jam 4, kemudian Pak Prabowo orang yang paling pertama ya. Saya dengar begitu, ya, ada di tempat paling pertama katanya. Berita tadi kan beliau datang yang paling pertama. Kemudian Pak Prabowo juga tidak memakai seragam bintang-bintang, dia memakai pakaian yang sama, walaupun dia pemimpin tertinggi di Indonesia, tetapi dia memakai pakaian yang sama dengan para bawahannya dan para menteri-menteri lainnya. Kemudian ada satu pernyataan Pak Prabowo menurut saya yang sangat visioner. Menurut kami Pak Prabowo mengatakan jangan setia dengan Prabowo Subianto, setialah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, setialah dengan kepentingan nasional. Apa itu kepentingan nasional? Yaitu yang dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu yang coba ditanamkan oleh Pak Prabowo. Kemudian ada kebersamaan di situ, karena ini penting sekali ya. Jadi kemampuan bekerja dengan sesama manusia ini, kalau saya lihat tadi pernyataannya Ibu Stella Christy, ini penting sekali. Bagaimana kita sebagai manusia mampu bekerja dengan sesama manusia. Yang kedua ada namanya system thinking. System thinking itu adalah kemampuan untuk melihat bahwa semua ini saling terkait, mau pertanian kek, mau pendidikan kek, mau infrastruktur, mau kesehatan, mau agama, semuanya ini terkait, saling memengaruhi. Kalau kata Pak Hasan Nasbi itu ini semacam total football, semuanya staminanya harus sama, tidak boleh ada yang malas-malesan.
Makanya kan Pak Prabowo kan memberikan contoh, walaupun dia bangun jam 4, dia juga tetap bisa beraktivitas sampai jam 11. Jadi stamina ini sangat penting sekali. Dan yang terlihat sekali adalah bagaimana Pak Prabowo itu membangun empati terhadap para pemimpin itu. Pak Prabowo itu kan orang yang paling nggak bisa ya melihat orang itu menderita. Memang suara Pak Prabowo itu besar, tetapi sesungguhnya dia orang yang memang karakternya begitu. Kan kita tidak mungkin mengoperasi pita suaranya. Kayak saya kan suara juga besar. Tetapi beliau orang yang pemaaf ya, bukan orang yang otoriter. Malah dia mengatakan tadi, kan kalau biasanya kalau pemimpin itu kalau kamu nggak ikut saya nanti kamu saya pecat. Ini kan jelas tolak ukurnya itu siapa yang tidak memperjuangkan kepentingan nasional berarti nggak cocok di barisan ini. Bukan siapa yang tidak setia pada Prabowo. Jadi Pak Prabowo tidak mengatakan kalau kamu tidak setia dengan saya, kamu saya pecat. Tidak, tapi kalau kamu tidak setia dengan kepentingan nasional, kalau kamu mengkhianati kepentingan nasional, maka kamu tidak layak berada di barisan ini. Termasuk yang tidak setuju dengan program makan bergizi salah termasuk satunya. makan bergizi gratis. Kenapa? Karena makan bergizi gratis itu betul-betul sebuah mimpi beliau yang sudah sejak 17 tahun yang lalu ya, ketika beliau melihat angka stunting itu. Jadi bukan hanya makan bergizi gratis, tapi bantuan gizi untuk ibu hamil dan balita. Jadi Pak Prabowo ini mikirin orang dari kandungan bahkan sampai ke kuburan lah, kira-kira bahasanya begitu. Jadi itu kan selalu disampaikan oleh Pak Prabowo. Apakah Anda masih tega maling dari APBN, dari APBD, sementara masih ada 25 sekian orang miskin, gitu kan? Apakah masih tega misalnya maling dari proyek-proyek APBN itu, sedangkan banyak orang usia 70 tahun narik becak, kan itu terus yang dia sampaikan. Kenapa dia berani menyampaikan hal yang seperti itu? Karena memang dalam rekam jejaknya sampai usia 73 tahun hari ini, dia nggak punya rekam jejak korupsi itu. Artinya kalau memang mau kaya ya usaha, tidak cocok seperti ini. Nah, hal-hal seperti itu yang terus ditekankan oleh Pak Prabowo, tapi itu kan pendekatannya dari hati ke hati. Dia betul-betul menyampaikan, ayo ini lihat masyarakat kita seperti ini, lihat masyarakat kita seperti ini. Nah, itu yang emosi yang seperti itu yang coba didorong oleh Pak Prabowo. Kita nggak bisa membayangkan, andai saja tidak ada kegiatan di Magelang ini, bagaimana mungkin orang itu tanpa berinteraksi, tanpa dikumpulkan dalam satu tenda, kemudian dijelaskan. Tadi kan ada acara yang sangat bagus ya, Parade Senja. Ya. Betul. Parade Senja itu sebuah acara, salah satunya mengheningkan cipta, ya. Mengingatkan bahwasanya kalau kata Bung Hatta itu, usia kita ini pendek, usia negara itu panjang. Jadi jangan sampai karena usia yang pendek ini kita bikin susah. Nah di situ kan dijelaskan bahwasanya dulu para pahlawan itu kan nggak semewah kita hidupnya. Kemudian dia tetap bisa berjuang dan lain sebagainya gitu loh. Bahkan Pak Prabowo itu pernah mengatakan Prabowo Subianto itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan pahlawan-pahlawan yang bahkan tidak ada batu nisannya. Jadi Prabowo Subianto nggak ada apa-apanya dengan pahlawan tanpa nama itu. Nah itu penekanan-penekanan seperti itu diharapkan bisa betul-betul membuat ibu bapak kita yang menjadi menteri maupun wakil menteri ini, jadi energinya berlipat-lipat gitu loh. Ini mirip seperti orang mau bertanding gitu loh, semakin berlipat-lipat energinya, sehingga betul-betul pencapaiannya bisa maksimal. Karena kalau tidak ada upaya seperti itu biasa-biasa saja, karena kita ini seharusnya ya kalau menurut Pak Prabowo kan sudah jadi negara maju. Nah itu yang ditekankan terus sama Pak Prabowo, jangan bikin masyarakat ini kecewa gitu. Upaya pendekatan seperti ini Prof, membuat para menterinya ini mengetahui apa realita yang terjadi di kalangan masyarakat, memperlihatkan contoh-contoh kehidupan nyata seperti itu. Bahkan kalau saya tidak salah juga mengatakan para menteri jangan seperti burung unta, harus kemudian melihat apa yang terjadi di kalangan masyarakat, begitu kan? Jangan kalau ikan itu kan yang busuk pertama kali itu kepalanya. Jangan sampai kita itu tidak memberikan teladan. Kan ini pejabat-pejabat tinggi semua baik di pusat maupun di daerah. Kalau kita sudah mengutamakan kepentingan keluarga, bagaimana mungkin mulut kita akan terhimpit ketika bicara ke masyarakat kan? Kita nggak bisa lagi. Tapi kalau kita mengutamakan kepentingan pribadi bagaimana? Nah itu yang ditekankan juga sama Pak Prabowo. Gitu. Baik, Bang Hariko, pendekatan-pendekatan seperti ini apakah kemudian cukup efektif untuk menggugah para menteri? Karena tadi harapan Bang Hariko yang sudah katakan Pak Prabowo ingin sekali memotivasi para menteri ini bekerja ekstra cepat dan tepat dengan motivasi yang disampaikan. Tapi apakah kemudian ini cukup efektif? Nanti Prof bisa berikan pandangan termasuk juga mengenai retret yang dilakukan di Akmil Magelang. Sesaat lagi Apa Kabar Indonesia Malam akan segera kembali.